様方登場だよい。Selamat pagi Mina, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dilimpahkan rezekinya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kamu semua subscribe dan like ya, supaya Mina selalu semangat menghadirkan cerita-cerita yang merasuk jiwa. One Piece chapter 1056, chapter berjudul Cross Quill. Tentunya judul kali ini merujuk organisasi baru yang didirikan oleh para bajak laut kuat dan salah satu Yonko yaitu Lord Buggy. Di dalam chapter kali ini kita kembali melanjutkan perjalanan tanpa emosi Germa 66. Kali ini terlihat para anak-anak Germa ingin kabur dari Pulau Coklat, tapi perjalanan mereka langsung dihadang oleh komandan manis bajak laut Big Mom. Mereka adalah Carlotte Oven dan Carlotte Katakuri. Yahoo Mina, lanjut kita masuk ke pembahasan chapter 1056. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Awal chapter memperlihatkan kondisi Raizo dan Shinobu pasca pertarungan melawan Admiral Ryokugyu. Terlihat Raizo dan Shinobu yang terbaring dan kondisinya terlihat sangat kritis sekali. Mereka sangat kurus kering karena nutrisi dalam tubuh mereka sudah terhisap oleh akar dari Ryokugyu. Sedang yang lain terus menghibur supaya Raizo dan Shinobu bertahan serta tetap kuat untuk hidup. Dan Akazaya pun mengakui ada benarnya juga kata-kata dari Ryokugyu. Bila negeri ini sudah tak memiliki tameng untuk menghalau musuh seperti saat Kaido masih berkuasa. Kinemon pun terlihat meminta maaf kepada yang lainnya karena saat kejadian itu dia sedang berada di kota Kuri untuk menjenguk istrinya yaitu Suru. Kinemon pun sangat menyesal. Nikomamushi pun menghibur supaya tidak usah menyesalinya lagi dan tak usah khawatir karena itu semua sudah terjadi dan lagi pula kita semua sudah berhasil meminimalisir korban yang jatuh. Ini semua tidak lain karena jasa besar dari Tuan Momonosuke. Oh ya, bagaimana keadaan Suru? Apa dia sehat? Kemudian Kinemon menjawab, soal itu kota Okobore sudah terbakar habis, terdapat luka bakar di wajahnya namun dia baik-baik saja. Sementara itu diperlihatkan Suru berbicara dengan Okocho yang sedang berada di antara reruntuhan kota. Mereka mengobrolkan tentang kembalinya Kinemon dan kawan-kawannya. Dan Suru pun ingin pergi ke ibu kota bunga karena dia ingin selalu bersama Kinemon. Terus kita kembali ke Kinemon di mana bisa kita lihat dia sangat tersipu malu karena meski sudah 20 tahun berlalu paras wajah Suru tetaplah cantik. Tak berapa lama Carrot datang ke tempat mereka setelah dipanggil para Akazaya. Lalu Inu Arashi menawarkannya supaya Carrot menjadi seorang raja di Pulau Zu. Awalnya Carrot begitu kaget, namun tawaran itu menurut Carrot hanya sebagai candaan dan dia mengabaikan begitu saja. Carrot pun menolaknya karena dia sendiri tidak bisa mengemban jabatan tersebut. Namun Inu Arashi dan Neko menjelaskannya dengan perlahan supaya Carrot mau menerima amanat penting ini menjadi Presiden 2024 di negara Zu. Inu Arashi berkata, sebenarnya aku dan Neko sudah memutuskan untuk tinggal dan menetap di negeri Wano sebagai seorang samurai. Sebagai samurai yang akan melindungi Tuan Momonosuke dan negeri Wano ini. Lanjut Neko, kau adalah salah satu orang yang pernah melihat dunia luar. Apalagi kau juga pernah berlayar bersama Luffy si topi jerami mengarungi lautan. Tentunya kau memiliki bekal dan pengetahuan tentang dunia luar untuk dibagi kepada masyarakat Zu. Tentunya kau juga diperlukan sebagai generasi muda di Pulau Zu. Sontak Carrot kaget dan berkata, tapi bukankah masih banyak orang lain yang jauh lebih kuat dibandingkan denganku? Sisi lain muncul bahwa tugas kami adalah terus melindungi Pulau Zu. Wanda pun mengatakan ini adalah keputusan yang mulia. Aku juga mendukungmu Carrot. Kau juga mewarisi tekad dari Pedro. Dan perbincangan mereka ditutup dengan perkataan Neko dan Inu Arashi bahwa mereka berdua akan menetap di negeri Wano dan memasrahkan Pulau Zu pada para generasi muda.
panel berpindah ke dalam kastil ibu kota bunga, terlihat Sukiyaki meminta maaf kepada Momonosuke dan Hiyori. Sukiyaki pun menjelaskan bahwa dia adalah kakek mereka, ayah dari Kozuki Oden. Maafkanlah kakek, aku sungguh menyesal tidak sanggup berbuat apa-apa. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. Sontak Momo dan Hiyori pun ikut menangis haru. Tidak usah meminta maaf, meski kami kehilangan kedua orang tua kami, setidaknya masih ada kakek yang masih hidup, itu merupakan puji syukur bagi kami. Sukiyaki pun sadar bahwa para pengikut Momonosuke yaitu para Akazaya menyadari tentang dirinya, namun Kinemon malah terkejut. Dia sendiri tidak menyadari bahwa Tenguyama adalah ayah Oden. Lalu Sukiyaki mengatakan bahwa dirinya masih memiliki hal yang harus disampaikan pada generasi muda Wano. Dia sudah terlalu tua dan ingin pensiun untuk menikmati masa-masa tuanya dan mempercayakan negeri Wano ini kepada mereka para anak muda. Lalu di dalam ruangan lain dalam kastil, di mana itu adalah ruangan tempat nongkrong kru topi jerami, Franky sangat terkejut. Ternyata senjata Pluton itu benar-benar ada dan itu berada di Wano Kuni. Luffy mengatakan pada Franky, bukankah kau pernah membakar blueprint dari Pluton di Water 7? Robin menjelaskan pada lainnya bahwasanya senjata yang satu ini memiliki nama dewa. Lalu dia bertanya kepada Luffy, apakah kau menginginkannya, Luffy? Luffy menjawab, aku tidak membutuhkannya. Robin pun masih penasaran mengapa Kozuki Oden ingin melepaskan senjata kuno ini. Dan sesaat kemudian muncullah Shinobu dan Otama, namun ada yang berbeda saat ini dengan bentuk lekuk tubuh Shinobu. Dia terlihat sangat cantik dan mempesona sehingga membuat hidung Sanji mimisan. Lalu gaya Otama pun seperti ninja. Dia mengatakan bahwa aku sekarang sudah diangkat menjadi seorang murid dari Shinobu. Dia pun mengatakan pada Luffy, jadikanlah aku sebagai nakama baru. Saat nanti kita bertemu kembali, aku akan jauh lebih kuat. Aku akan belajar ninja. Kemudian Nami datang menghampiri Otama dan seketika memeluknya. Luffy sendiri pun mengiyakan permintaan Otama, asalkan nanti Otama sudah bisa menguasai jurus ninjutsu. Dan ternyata di luar ruangan kru topi berbincang, ada Karibo yang menguping obrolan para kru topi jerami. Karibo kegirangan mendengarkan berita penting ini bahwa Pluton memang ada di negeri Wano Kuni. Selain itu, informasi tentang Poseidon juga. Aku harus segera menyampaikan informasi penting ini kepada orang itu. Lanjut beberapa hari kemudian, waktu demi waktu, hari demi hari, terlihat situasi dan kondisi di ibu kota bunga. Terlihat para penduduk Wano Kuni ini sangat bahagia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kemudian Momo melihat ke arah kota dan melaksanakan tugasnya sebagai shogun baru. Momo pun ikut senang melihat anak-anak bermain dengan riangnya, dan setiap Momo berjalan-jalan di kota, orang-orang memanggilnya dengan panggilan shogun. Lantas Momo pergi mencari Zoro untuk memintanya mengajari tentang teknik berpedang. Namun kemudian dia sadar tidak ada orang satupun di ruangan para kru topi jerami. Sontak dia berlari ke sana ke sini memanggil para kru topi jerami termasuk dengan Yamato. Namun teriakannya tidak ada balasan sama sekali. Momo akhirnya menjumpai Hiyori yang sedang asik bermain samisen bersama Otoko. Momo menanyakan apakah Hiyori tahu di mana Luffy dan kawan-kawannya. Lantas Hiyori menjawabnya bahwasanya mereka sudah pergi dari sini. Tadi pagi mereka pamit untuk pergi berlayar. Lalu Momo bertanya kepada Kinemon, namun Kinemon sendiri tidak tahu. Momo dan Kinemon sontak kaget kalau bajak laut, topi jerami dan lainnya sudah tidak ada, dan tidak ada yang memberitahu kepada mereka. Kemudian panel berpindah ke pelabuhan Tokage, di mana para bajak laut generasi terburuk ada di sana. Luffy, Kid, dan Law sedang siap berangkat pergi berlayar. Law sendiri meminta untuk memilih hari lain untuk pergi, namun Luffy menolaknya. Dia akan pergi hari ini juga. Sedangkan Kid menawarkan bila pergi hari ini kita semua harus mengambil rute yang berbeda. Dengan bantuan log post, mereka akan menentukan arah kemana mereka akan pergi selanjutnya. Law akan pergi ke arah timur laut, Kid akan pergi ke arah timur, sedangkan Luffy akan pergi ke arah tenggara.
kocak antara Kid dan Luffy. Mereka berdua memilih jalur tengah. Mereka pikir ini adalah rute paling cepat di antara yang lain. Namun timur lautlah yang paling cepat dan Lau pun mengejek mereka akan hal ini. Hihahaha. Dan di sini ada cuplikan kalau Kid marah belum bisa terima kalau Buggy menjadi seorang Yonko. Lalu panel berlanjut memperlihatkan Buggy, Crocodile dan Mihawk berada di dalam sampul koran dengan judul Crocodile. Luffy pun kaget melihat koran tersebut. Dia berkata, "Hah, ini kan Buggy si badut, bukankah ini Crocodile dan si mata elang? Hah, kenapa mereka berdua kelihatan seperti bawahan dari Buggy?" Zoro pun merasa tak berdaya bila Mihawk berada di bawahan Buggy. Lau pun mengatakan bila Buggy mampu membuat kedua orang itu mematuhinya, maka sangat pantas dia diangkat menjadi seorang Yonko. Luffy sendiri tidak terima dan mengatakan bahwasanya Buggy itu orang bodoh. Apa sebenarnya yang terjadi? Kemudian Kid menjelaskan bahwa nama organisasi bentukan baru ini adalah Cross Quill, dan Cross Quill sendiri memberikan nilai buronan kepada para angkatan laut. Ini sangatlah menarik. Kemudian Lau memberikan salinan Root Poneglyph kepada Kid. Dia mengatakan bahwasanya mereka juga berhak mendapatkan itu. Di sisi lain, Kid mengatakan bahwa mereka harus serius dalam berpartisipasi dalam memperebutkan harta legendaris One Piece. Lalu Kid menanyakan pada Killer, jadi kita harus mencari orang yang memiliki luka bakar? Kita sama sekali tidak memiliki petunjuk tentang orang itu. Luffy sendiri kaget tentang ucapan Kid tersebut dan dia ingin sekali mengetahui tentang orang dengan luka bakar tersebut. Kemudian panel pindah ke ibu kota bunga. Momonosuke berteriak kencang, "Yamato, apakah kau juga sudah pergi?" Sontak Momonosuke dan Kinemon kaget karena terdengar sautan dari Yamato dari atas atap. Lalu Yamato berkata, "Baiklah, sudah kuputuskan. Aku akan pergi ke tempat Luffy dan kawan-kawannya. Aku akan hidup seperti Kozuki Oden." Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Onna ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Terus subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.